Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kalau saya selalu bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu dan saudara-saudariku dan memberitakan firman Tuhan berkenaan dengan apakah yang seharusnya kita upayakan, usahakan di dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengulangi lagi bahwa kita ini adalah manusia Allah, manusia kepunyaan Allah yang semestinya hidup selalu mengabdi kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membahas bahwa setiap manusia kepunyaan Allah harus selalu mengejar keadilan. Hidup keagamaan, apa yang diajarkan bukan saja secara konsepsi disampaikan, namun juga merupakan kebenaran yang diwujud nyatakan dalam kehidupan. Kita melakukan hidup sebagai orang yang adil karena apa yang kita ajarkan untuk orang lain lakukan, kita terlebih dahulu sudah melakukan. Tidak mungkin kita mengajak orang lain untuk melakukan sementara kita sendiri tidak melakukannya. Kita juga telah belajar bahwa kita adalah hamba Allah, abdi Allah, milik kepunyaan Allah yang adalah abdi kebenaran. Dan untuk selanjutnya di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, tetapi engkau hai manusia Allah, kejarlah ibadah, kejarlah ibadah. Hidup ini ada orang bilang adalah ibadah. Segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang umur hidup kita dalam bentuk perkataan, pernyataan, perbuatan, pikiran, semuanya merupakan wujud dari melakukan apa yang Allah maksud dan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga hidup ini semestinya adalah ibadah. Kehidupan kita dalam segala bentuk perwujudan yang kita lakukan mestinya kita berbuat yang terbaik sebagai persembahan bagi Allah untuk hormat, puji dan kemuliaan Allah. Ada orang yang mengatakan worship is center of life. Jadi ibadah itu pusat dari kehidupan. Setiap orang percaya. Kita beribadah, menyembah, bersujud kepada Allah. Kita memuji dan memuliakan Allah. Kita mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Itu adalah kehidupan kita yang memberikan inspirasi dan juga peringatan, sekaligus memberikan kepada kita mandat, memberikan kepada kita kekuatan. Kita beribadah untuk memperoleh kekuatan dalam kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, supaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita pikirkan, kita katakan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Dan apapun wujud perbuatan kita dalam bentuk verbal ataupun non verbal, itu semua kita lakukan yang terbaik untuk hormat, puji dan kemuliaan Allah. Itu sebabnya orang mengatakan worship is center of life. Sentral, pusat dari kehidupan kita sebagai orang percaya adalah beribadah. Beribadah untuk mendapatkan kekuatan menjalani kehidupan dari hari ke hari, menjalani kehidupan dari hari ke hari dalam upaya kita untuk mempersiapkan diri supaya sembah sujud kita ke hadapan Allah diperkenan oleh Allah. Hingga diri kita, hidup kita, pikiran kita dan seluruh kepribadian kita merupakan persembahan yang berbaharu di hadapan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai manusia kepunyaan Allah yang hidup mengabdi sepenuhnya kepada Allah, kita selalu mengejar, mengusahakan, mewujud nyatakan ibadah itu dalam seluruh kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu merupakan cara kita bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi hidup ini merupakan ekspresi, ungkapan dari diri kita untuk selalu sembah sujud kepada Allah, memuliakan Allah melalui segala bentuk perbuatan kita. Dan itu sebabnya tepat dikatakan jikalau hidup ini adalah ibadah, dan ibadah merupakan sentral dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengabdi dan percaya sepenuh kepada Allah. Oleh karena itu firman Tuhan
mengajak kita supaya kita mengejar ibadah. Artinya ibadah harus menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Ucapan kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Pikiran kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Perbuatan kita merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan layak, diperkenan, dan menjadi persembahan berbau harum bagi hormat, puji, dan kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.